Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada Ananda Nirwana dan Husain, tadi Ananda berdua telah mengikuti dan melaksanakan prosesi ijab kabul. Ketika kedua saksi mengucapkan syah, maka syahlah pernikahan Ananda berdua. Sah menurut aturan negara dan menurut aturan agama. Hai Ananda, Husain dan Nirwana, kita perlu ketahui dan maklumi bahwa manusia hidup memerlukan idola yang akan dijadikan contoh. Kita sebagai umat Islam yang sepatutnya kita jadikan contoh dan idola tiada lain adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi contoh, teladan dan panutan oleh karena memiliki kepribadian yang kompleks. Sejak dari seorang pemimpin negara yang sukses dan adil, sebagai seorang pedagang yang jujur, serta suami yang bertanggung jawab, ayah yang penuh kasih sayang dengan anak-anaknya, termasuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau rumah tangga yang tenang, damai, tentram, cinta dan penuh kasih sayang. Wahai Ananda berdua, bagaimanakah rumah tangga Nabi kita itu? Beliau selalu berkata, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Beliau sangat bahagia dengan rumah tangganya. Padahal dalam sejarah yang kita baca, rumah beliau itu kecil saja. Kadang sarapan paginya cuma seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang sebutir kurma. Tidurnya di atas kain kasar, di atas pelepah kurma. Tetapi di tengah kondisi yang demikian, selalu berkata, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Wahai Ananda berdua, mengapa Rasul sampai mengatakan baiti jannati? Ketahuilah bahwa nikah dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis manusiawi, tidak hanya untuk mengembangkan keturunan atau untuk memperturutkan hawa nafsu, namun tujuan utama dari pelaksanaan suatu pernikahan sesungguhnya adalah untuk ibadah. Bahkan nikah itu adalah merupakan ibadah yang terpanjang. Kalau nikah itu ibadah, maka target utamanya wahai Anda berdua adalah mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Anda berdua, tanpa harta orang sulit untuk bahagia. Tetapi harta bukan jaminan utama Anda berdua akan bahagia. Harta suatu saat akan berakhir. Kecantikan dan kegantengan akan berkurang. Pangkat dan jabatan akan sampai kepada batasnya. Tetapi agama, keyakinan, nilai-nilai iman itulah pegangan kita yang kekal abadi, yang dapat membahagiakan, menenangkan serta menyelamatkan rumah tangga Ananda berdua, baik di dunia maupun di akhirat kelak ketika kita dan Anda berdua meninggalkan dunia ini. Wahai Ananda Nirwana dan Husain, mungkin Ananda berdua akan bertanya, bagaimanakah sesungguhnya kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW itu? Ananda berdua perlu ketahui bahwa Rasulullah SAW dalam melayarkan bahtera keluarganya, baginda Rasulullah SAW menerapkan tips atau resep yang jitu, yaitu pertama adalah menerapkan fondasi ibadah, fondasi agama, keyakinan, dan akhlakul karimah. Ananda berdua perlu ketahui bahwa dalam melayarkan bahtera keluarganya tidak kuasa untuk menjadikan keluarganya menjadi keluarga sakinah, yaitu keluarga yang tenang, damai, dan selamat dunia dan akhirat. Yang menjadikan keluarga
Ananda adalah semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala harus melalui pintu ibadah. Utamanya adalah ibadah salat, zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatmainul qulub" dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang dan bahagia. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam salat, puasa, zakat, haji, semua itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu target utamanya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah Maha Kuasa dan memberikan keridhaannya kepada hambanya yang beriman dan beribadah. Karunia ini merupakan balasan terbesar bagi mereka yang taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an At-Taubah ayat 72. Waridwanum minallahi akbar zalika huwal ghafurur rahim, yang artinya dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah lebih besar, itulah keberuntungan yang lebih besar. Wahai Ananda berdua, menikah itu bukan berarti sudah pisah dengan orang tua. Berpisah di sini mengandung arti bahwa bila sudah mampu maka dipersilahkan untuk pisah dapur, tempat memasak atau pisah tempat tinggal. Namun tidak berhenti berbakti kepada kedua orang tua dan senantiasa bermohon kepada kedua orang tua untuk mendoakan keluarga Ananda berdua, karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan ridhonya bergantung pada ridho kedua orang tua. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, "Ridallaha fi ridul walidaini wa syahatullahi fi syahati walidaini." Yang artinya ridha Allah Subhanahu wa taala bergantung pada ridha kedua orang tuanya, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Makna dan keutamaan hadis ini adalah ridha dan kehendak orang tua bila beribadah dan mendoakan anaknya adalah termasuk kunci mutlak untuk mendapatkan ketenangan, rahmat, ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan keluarga Ananda berdua. Kemudian Anda nirwana mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dari ibadah dan doa dari suaminya. Bila Ananda nirwana taat dalam melayani suami, demikian pula suami mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala atau kehendak dari Allah Subhanahu wa taala bila beribadah dan mendoakan suami dalam mencari nafkah untuk rumah tangganya. Semua ibadah dan doa Ananda berdua dan doa dari orang tua target utamanya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ananda memiliki keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang tenang, tentram, damai, yang diliputi suasana cinta dan kasih sayang. Yang kedua, rumah tangga baginda Rasulullah SAW menerapkan fondasi syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa in ta'azzan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid." Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, maka akan diberikan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Beda halnya dengan orang yang tak mau bersyukur nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Tanda orang bersyukur itu adalah selalu mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah. Namun inti bersyukur yang sesungguhnya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika Nabi SAW berdiri sholat malam, maka Aisyah masih tertidur, dan ketika terbangun Nabi SAW masih sholat. Beberapa kali Aisyah terbangun, dilihat Rasulullah SAW masih sujud. Namun ketika Rasulullah SAW selesai sholat, kemudian Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa, "Wahai Rasul, mengapa engkau lakukan ini? Mengapa engkau lama dalam melakukan sholat?" Rasulullah SAW menjawab bahwa, "Wahai Aisyah, apakah engkau tidak berbangga
aku disebut sebagai hamba yang bersyukur. Kemudian tips yang ketiga dari baginda Rasulullah SAW yaitu menerapkan fondasi keharmonisan, saling sayang menyayangi, saling menghargai antara suami dan istri, menghormati dan menghargai orang tua dan seluruh keluarga, saling tolong menolong, saling melengkapi, bukan saling mencari kesalahan, saling mengingatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bertujuan untuk menjadikan keluarga yang tenang, tentram, damai dan harmonis, untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang terakhir adalah tahan terhadap ujian. Wahai Ananda berdua, yang namanya orang yang berumah tangga itu persis berlayar di lautan. Suami istri adalah dua orang yang memegang kemudi. Kalau berlayar, ombak tenang, angin bertiup sepoi basah. Lalu bila malam datang, bulan bersinar, bintang-bintang gemerlapan berlayar, memang nikmat. Tapi suatu saat angin puting beliung, bertiup gelombang, menggulung halilintar, menyambar, kemudian petir berkilat. Kalau pada saat itu suami stres, tidak mau kemudi kapal, istri hanya ngomel, alamat perahu patah di tengah jalan, kandas di lautan sebelum sampai ke pantai yang akan ditujunya. Oleh karenanya perlu kekompakan. Maka sejak awal seharusnya dalam membina rumah tangga yang sakinah dan bahagia itu lebih baik bicara yang baik-baik saja, supaya terjadi kesamaan langkah apabila menghadapi kesulitan dan cobaan, sabar apabila mendapat cobaan. Rumah tangga seperti kapal di lautan, tidak akan sunyi dari hantaman gelombang, tidak akan sepi dari tiupan angin topan, dari kilatan petir, dari sambaran halilintar. Baik suami, baik istri harus sabar menghadapi kesulitan. Kadang kesulitan dari segi ekonomi, kadang kesulitan dari segi mengarahkan dan mendidik anak-anaknya bila sudah punya keturunan nanti. Kadang kesulitan karena banyak orang yang hasut dengan kita. Keadaan sulit berbagai macamlah yang menyebabkan kesulitan rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah. Olehnya itu kita harus mengedepankan kesabaran, tidak mengambil keputusan saat marah, serta menjadikan setiap masalah adalah proses pendewasaan bersama. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya kepada Ananda, Husain, dan Nirwana. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Bila ada yang benar itu datang dari Allah, kalau ada yang salah itu dari diri kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.